Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang Ustaz sayangi, kaifa halukum? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Anak-anak semua yang Ustaz banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, baik nikmat sehat, kesempatan ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar meskipun lewat daring ya. Anak-anak semua, tidak lupa salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, pertolongannya di yaumul akhir nanti, dan yang kita tiru teladanannya ya, baik dalam berbicaranya, perbuatannya, sikapnya ya, supaya kita semua tergolong umatnya dan termasuk orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Langsung saja anak-anakku semua, di sini Ustadz akan menyampaikan materi tentang syahadat. Jadi pelajaran hari ini adalah pelajaran akidah, materinya tentang syahadat. Anak-anak tahu apa itu syahadat? Syahadat itu salah satu dari rukun Islam. Coba Ustaz tanya, ya, siapa yang sudah hafal syahadat? Siapa yang sudah hafal rukun Islam? Ada berapa rukun Islam itu? Rukun Islam ada 5, ya. Jadi waktu di pramuka telah disampaikan atau telah diajarkan oleh asatidzah kalian semua tentang rukun Islam dan rukun iman kan. Waktu pramuka rukun Islam, masih ingat lagunya rukun Islam? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa atau bagi yang mampu. Siapa belum sholat siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Jadi syahadat itu adalah salah satu rukun Islam yang pertama ya. Jadi syahadat satu rukun Islam yang pertama. Tapi sebelum Ustaz menyampaikan materi tentang syahadat, Ustaz akan bercerita terlebih dahulu ya. Cerita tentang kisahnya sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah ya salah satu sahabat Nabi ya, yang pandai, yang cerdas, yang tawadhu, yang alim ya. Karena beliau orang yang alim ya, sehingga Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah ya, untuk mengajarkan Al-Quran di Madinah, untuk mengajarkan syariat Islam di Madinah. Nah, sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair beliau tinggal di salah satu kabilah, namanya kabilah Bani Ghanam. Kabilah apa anak? Kabilah Bani Ghanam. Nah, ketika sampai di Madinah dan tinggal di kabilah Bani Ghanam, Mus'ab bin Umair di sana beliau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan keislaman kepada penduduk Madinah. Nah, ketika sudah mengajarkan Al-Quran, tiba-tiba ada kepala suku ya. Kepala suku dari mana? Kepala suku dari Bani Azwal. Kepala suku dari mana? Kepala suku dari Bani Azwal. Nah, kepala suku Bani Azwal ini ketika Mus'ab bin Umair dan penduduk Madinah mengaji, membaca Al-Quran, tiba-tiba kepala suku dari Bani Azwal ini menghunuskan pedangnya kepada Mus'ab.
ya, menghunuskan pedangnya kepada Mus'ab dan mengancam Mus'ab bin Umair. Nah, karena Mus'ab bin Umair dihunus atau diancam oleh kepala suku Bani Ashal, akhirnya Mus'ab bin Umair berhenti sejenak, terus menyampaikan kepada kepala suku Bani Ashal dengan ucapan, wahai saudaraku, ya, sabar, ya, tahan sebentar amarahmu, ya, coba perhatikan dulu, dengarkan dulu apa yang nanti saya bacakan. Kalau yang saya bacakan itu benar, ya, menurutmu benar, ya, maka, ya, saya sarankan untuk ikut masuk ke agama Islam. Akan tetapi kalau bacaan yang nanti saya akan bacakan itu salah, engkau boleh menolaknya dan boleh menghukum saya. Akhirnya kepala suku Bani Ashal ini mau mengikuti sarannya Mus'ab bin Umair. Sudah mengikuti sarannya Mus'ab bin Umair, kepala suku dari Bani Ashal ini duduk mendengarkan bacaan salah satu dari bacaan Quran, ya, surat Az-Sajdah ayat 1 sampai 2. Ketika mendengarkan ayat dari surat Sajdah ayat 1 sampai 2 itu, tiba-tiba, ya, akhirnya kepala suku dari Bani Ashal ini membenarkan isi bacaan surat As-Sajdah tersebut. Ya, ketika membenarkan, akhirnya kepala suku ini terasa hatinya ini pingin masuk Islam. Kemudian sama Mus'ab bin Umair diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Ya, sebelum engkau masuk Islam, ya, diminta sama Mus'ab bin Umair untuk bersuci terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mandi besar, artinya mandi besar, ya, seluruh tubuhnya basah dengan niat, ya, dengan niat membersihkan kotoran dan membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Nah, ketika setelah mandi, terus mendatangi lagi kepada Mus'ab bin Umair. Terus sama Mus'ab bin Umair, ya, dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadah. Nah, ketika dituntun, ya, bunyi lafaznya seperti apa? Apa yang ditiru oleh kepala suku dari Bani Ashal? Yang ditiru adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bunyinya seperti apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan ketulusan hati kepala suku Bani Ashal tersebut, ya, akhirnya mengucapkan syahadat dan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan membaca itu, ya, akhirnya kepala suku Bani Ashal masuk agama Islam. Setelah masuk, belajar tentang agama kepada Mus'ab bin Umair, kemudian kembali ke sukunya dan mengajak sukunya untuk masuk ke agama Islam dengan cara tadi, bersuci terlebih dahulu, kemudian membaca syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mungkin itu saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan memberikan 5 pertanyaan. Ya, silahkan anak-anakku semua tulis, ya,
boleh pertanyaannya ditulis, boleh juga langsung jawabannya, terserah. 5 pertanyaan yang Ustaz sampaikan, nanti kalian jawab. Setelah dijawab, ya kalian foto kirim ke Ustaz Muhammad. Oke? Ya. Yang pertama pertanyaannya, ya, siapa nama sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk dakwah di kota Madinah? Yang kedua, di mana sahabat yang diutus Nabi untuk dakwah di Madinah itu tinggal di kabilah mana? Ulangi, sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad dakwah di Madinah tinggalnya di kabilah mana? Yang ketiga, siapa kepala suku yang mengancam sahabat Nabi, ya, ketika sahabat Nabi sedang mengajarkan Al-Quran? Siapakah kepala sukunya? Yang keempat, surat apakah yang dibaca oleh sahabat Nabi ketika diminta untuk yang keempat, ulangi. Yang keempat, surat apakah yang dibaca oleh sahabat Nabi sahabat Nabi? Yang kelima, siapa? Nah, yang kelima, bacaan apa? Yang kelima, ulangi. Yang kelima, tuliskan 2 syarat masuk agama Islam. Ya, tuliskan 2 syarat, ya, masuk agama Islam. Mungkin itu aja, ya, ditulis. Setelah itu dikerjakan, difoto, kirim ke Ustaz Muni. Mungkin itu aja dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.